Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Yuliani Kurniasari. Di video ini, aku mau kasih info sama teman-teman semua tentang cara pembuatan kue kacang. Kue yang aku buat ini, sebelumnya aku tahun kemarin udah pernah buat juga ya, kue kering lebaran. Teman-teman bisa lihat juga di video aku sebelumnya, dan yang banyak yang nonton itu tentang kue nastar. Nah, untuk di tahun ini aku juga buat, selain kemarin aku bikin kue sistik, sekarang aku mau buat kue kacang. Nah, untuk kue kacang ini aku buatnya seperti biasa, bahan-bahannya nanti aku bakalan info sama teman-teman semua di videonya. Dan teman-teman, untuk aku ngebakar ini aku nggak pakai oven listrik ya, tapi pakai oven biasa. Jadi aku nggak bisa menentukan itu berapa derajat si ovennya. Aku pakai si kompor aja yang apinya sedang gitu aja teman-teman. Yuk kita langsung aja ke videonya. Bahan yang harus disiapkan ketika kita mau membuat kue kacang adalah yang pertama, tepung terigu segitiga biru 1 kilo, ada gula halus setengah kilo, lalu ada minyak bimoli setengah kilo, lalu ada vanili 2, dan juga ini kacang kupas ya. Kacang kupasnya disangrai dulu, udah disangrai lalu di blender. Nah, kalau misalnya udah di blender langsung diulek sampai agak keluar minyak gitu. Nah, untuk kacang kupasnya ini setengah kilo ya. Jadi diuleknya itu sampai kayak keluar-keluar minyak gitu teman-teman. Tuh sampai kayak gitu ya. Aku nggak sempet video karena itu bapak aku yang nguleknya, jadi nggak keburu. Lalu masukin tepung terigunya. Ini aku ayak dulu ya, supaya nanti nggak ada kotoran yang masuk. Ini tepung terigu segitiga biru ya. Diayak semuanya sampai habis ya. Lanjut, sekarang kita masukkan gula halusnya. Lalu masukin vanilinya 2. Kalau semua bahan-bahan tadi udah dicampur, nah sekarang kita masukin si kacangnya yang udah diulek. Lanjutin ya teman-teman, sedikit-sedikit aja dimasukinnya, lalu kita campur sama tepung terigunya. Sedikit-sedikit dimasukin sampai semuanya habis ya. Diaduk-aduk ya teman-teman. Setelah semua kacangnya dimasukin, nah sedikit-sedikit dikasih minyak. Jadi kalau ini tuh untuk mencairkannya, nah kayak gini pakai minyak, tapi nggak pakai mentega ya. Ini tuh pakai minyak aja, sedikit-sedikit aja ya teman-teman, sampai adonannya menyatu. Terus adonannya hati-hati ya, kalau misalkan minyaknya tidak boleh kebanyakan. Sampai adonannya cukup aja ya, adonannya cukup kalis. Minyaknya stop, jangan dimasukin. Soalnya kalau misalkan adonannya terlalu lembek, nanti pas nyetaknya itu suka susah teman-teman. Jadi berminyak-berminyak gitu dan dia tuh enggak kuat.
Kalau adonannya terlalu lemas gitu, nanti hasilnya jadi susah. Ketika kita mau mencetak, jadi dia tuh terus nggak bisa diem gitu, jadi melebar gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya ketika masukin minyaknya, sedikit-sedikit aja sampai terasa adonannya cukup. Nah, ini aku udah mau mulai jadi ya teman-teman. Nah, tanda kalis itu semua bahannya gini udah tercampur merata. Terus dia tuh udah nggak ada yang nempel-nempel lagi di tempatnya atau di baskomnya ya. Dia tuh udah nggak nempel-nempel lagi di baskomnya. Udah nggak lengket-lengket gitu. Nah, terus aja sampai dia tercampur. Sampai kalis. Nah, kalau misalkan adonannya udah siap, teman-teman siapin loyangnya. Nah, loyangnya ini dilapisi dulu sama mentega. Supaya nanti ketika memanggang, dia enggak gosong ya. Nah, kalau adonannya udah jadi, teman-teman tinggal ratain aja kayak gini. Terus, ini nggak boleh terlalu tipis ya. Cukup seukurannya aja, seatas cetakan kuehnya kayak gitu. Nah, ini aku alasnya aku pakai plastik besar. Plastik besarnya aku beli di toko kue. Nah, untuk plastiknya ini aku belinya di toko bahan kue. Plastik besar ini harganya sekitar 2000-an. Nah, aku pakai cetakannya bentuknya kayak gini ya, bentuk love. Nah, kayak gini sudah selesai. Nah, ini untuk kuning telurnya ya, untuk pulasan di atas kuehnya. Nah, ini aku pakai tadi pewarna kuning telur ya. Nah, ini mereknya Hakiki, pewarna kuning telur. Terus aku pakai madu kembang, madu sido sih adanya, aku cari nggak ada madu kembang. Nah, ini itu pakai minyak bimolis 1 sendok makan. Oke, kita masukin ya. Itu kuning telurnya ada 4. Aku pakai 4 kuning telurnya aja. Terus tadi aku masukin minyaknya 1 sendok makan. Terus aku pakai madu 1 sendok teh. Terus sekarang aku mau kasih kuning telurnya. Pewarna kuning telur ini sedikit aja ya teman-teman. Teman-teman bisa hitung nih aku kasih berapa tetesan. Aku kasih 3 dulu ya, karena ini tuh warnanya pekat banget. Jadi kita harus hati-hati, nggak boleh kasih banyak-banyak, nanti hasilnya jadi nggak bagus. 3, 4, 5, 6. Aku kasih 6, 7, 8, 9, 10. Aku kasih 10. Nah, setelah tadi si kuning telurnya untuk ulasannya udah beres, sekarang tinggal kita kasih ulasan kuning telur di atas kue-kue ini ya. Jadi hasilnya biar bagus. Nah, ini teman-teman, aku pakai koas kecil kayak gini. Koasnya teman-teman bisa beli di tempat-tempat yang cetakan kue, biasanya ada. Nah, kayak gini lakuin ke semuanya ya, teman-teman. Nah, sudah selesai semua. Nah, aku pakai ovennya kayak gini, teman-teman. Ini oven biasa aja. Terus mereknya tuh Bima Lodra. Nah, terus aku juga pakai kompor ini. Ini tuh kompor khusus yang buat kue aja. Aku pakainya setiap setahun sekali. Ini tuh pakai minyak tanah ya, bukan pakai gas. Nah, kayak gini. Tada, ini dia hasil kuehnya. Sudah selesai semua ya, teman-teman. Nah, kayak gini hasilnya, teman-teman. Nah, ini tuh enak banget, ngepros banget atau renyah banget. Nah, kayak gini. Jangan lupa nih kalau teman-teman nyoba nanti hasilnya jangan lupa tag ya ke IG aku.
Dia tadi teman-teman cara aku membuat kue kacang, kue kering lebaran. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang lagi cari-cari resep untuk cara membuat kue kacang. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama video ini, like videonya, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Bye-bye.